perkenalan dulu. Saya ini sepupunya Yogi. Datang dari Solo, sama Yogi udah lama. Ini kedua kalinya saya ke tempat ini. Ya, terima kasih buat waktu yang diberikan untuk saya bisa berbagi firman. Saya mau mulai satu hal malam ini dengan baca satu ayat dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Coba kita buka dulu ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ayat sederhana, simple, tapi mengena di hati ketika kita baca ayat ini, saudara. Ayat ini ngomong seperti ini, saudara. Inilah hidup yang kekal itu. Clear ya? Inilah hidup yang kekal itu. Ya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau saudara baca ayat ini ngomong hidup yang kekal, itu bukan nanti, saudara. Hidup yang kekal itu bukan nunggu kita mati, baru kita masuk hidup yang kekal. Bukan. Hidup yang kekal menurut ayat Yohanes 17 yang ketiga ini. Hidup yang kekal itu kapan? Sekarang. Hidup yang kekal itu dimulai dari now, hari ini. Jadi saudara, kita membangun sesuatu yang bukan nanti. Ya. Ketika saudara mengenal Tuhan, ketika saudara belajar mengerti siapa Yesus dalam hidup saudara, sebenarnya engkau sedang memasuki sebuah area rohani hidup yang kekal itu sendiri. Ya saudara. Jadi bukan nanti. Ketika sudah belajar mengerti firman, mengerti Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan, sudah belajar memasuki sebuah kehidupan dimensi yang berbeda. Jadi orang Kristen itu punya dimensi yang berbeda, saudara, dengan cara main dunia. Sama-sama kerja, tapi hasilnya bisa berbeda. Sama-sama punya anak, hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena memang bukan kita. Ketika sudah memasuki fase kekekalan dalam tanda kutip ya. Makanya doanya Yesus ngomong apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saya seringkali ngomong konsep berpikir kita hidup yang kekal itu nanti. Itu menurut ayat ini sudah terpatahkan bahwa hidup yang kekal itu bukan nanti, tapi hari ini. Ketika kita belajar mengenal siapa Tuhan, sudah memasuki sebuah area permainan yang berbeda, cara hidup yang berbeda, gaya hidup rohani yang berbeda. Saya ngomong dulu lah saudara, saya ini pelayanan sudah sejak kecil. Sama ini ya, sama Pak Ijo ini juga. Saya main piano, dia main drum. Sejak dari kecil ya. Di depan ribuan orang, 2000 waktu itu masih gereja yang lama, jemaat 2000. Jadi berdiri di depan orang itu biasa bagi saya. Ya. Tetapi hidup tidak pernah berubah. Sama sekali tidak pernah berubah. Saya berubah itu ketika saya umur 23 tahun setelah pulang dari Amerika. Baru ada perubahan, baru saya ngerti arti hidup itu seperti apa. Ketika saya belajar mengenal Tuhan, dibukakan satu, dibukakan dua. Jadi hidup itu belajar untuk mengenal Tuhan. Itu akan membukakan sesuatu yang berbeda dalam hidup saudara. Termasuk urusan bisnis, termasuk urusan rumah tangga. Semuanya harus kembali ke Kristus. Saya sedang dekat sama satu teman saudara. Teman ini bisnisnya bukan miliar lagi tapi sudah triliun. Ya. Hari ini dia mengubah pola bisnisnya dia untuk selalu tanya Tuhan. Tuhan maunya kemana? Dia belajar baca firman selama ini tidak pernah. Kan? Dia cuma ngerti secara manajemen, dia tahu secara struktur, cuma dia gas gitu aja. Hari ini dia berubah. Untuk kenapa? Karena ketika dia mengenal Tuhan, bahkan ketika dia cuma diem saudara di rumah, ya nunggu customer, nunggu sesuatu, tiba-tiba orang datang sendiri dengan cara yang ajaib. Bukan dia lagi yang bekerja, tapi sesuatu di dalam hidupnya dia yang membuka sesuatu yang baru. Jadi pengenalan akan Tuhan ini jadi penting buat kita orang percaya. Dan saya mau tekankan lagi itu bukan nanti, dimulai dari sekarang. Ya. Dan satu ayat lagi, kalau saya boleh share tentang malam ini ketika saya harus nyampaikan firman, Roh Kudus itu cuma ngomong satu tentang bagaimana saudara harus belajar memahami posisi hidupmu di hadapan Tuhan. Coba buka dalam Roma 3 ayat 23. Ini ada ayat hafalan. Ayat yang sering dibaca. Ya. Tapi ayat ini juga mengena dalam. Ayatnya ngomong seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayatnya cuma sependek. Saya tahu ketika kita SMP, SMA sering baca ayat ini. Ketika kita ngomong belajar tentang jembatan keselamatan ya Pak Iwan ya. Ayat ini selalu keluar. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya baru sadar baca ayat ini berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Baru sadar itu ya baru-baru aja. Karena ayat ini ngomong kita seringkali mau berhenti karena semua orang telah berbuat dosa. Titik. Lanjutannya orang dibaca.
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. The glory of God itu hilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan cuma dosa, tapi kehilangan the glory of God. Kemuliaan Tuhan itu hilang. Makanya Yesus harus datang dan mengembalikan kemuliaan itu. Jadi kita bukan ngutek-ngutek masalah dosa lagi, saudara. Level kekristenan yang growing harus bermain di level bagaimana if you know the Lord, sudah tahu Tuhan, kau hidup in the glory. Kau hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, saudara hidup di dalam sesuatu yang berbeda. Realitas surga yang berbeda yang saudara harus hadapi. Ya, pertanyaannya gini, loh kok saya ini sudah ke Kristen lama, orang ikut Tuhan sudah lama. Saya bukan dari gereja yang karismatik yang berbahasa roh. Saya dari gereja yang biasa-biasa. Apakah saya punya Roh Kudus? Apakah ada glory of God dalam hidup saya? Kira kasih Tuhan. Saya percaya gini, siapapun yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah punya Roh Kudus. Amin. Sudah ada Roh Kudus dalam hidupnya. Pertanyaannya malah saya balik. Kalau saudara ngerti saudara punya Roh Kudus, apakah Roh Kudus memiliki hidup saudara hari ini? Saya ulang. Kita punya Roh Kudus, amin. Tapi pertanyaannya apakah Roh Kudus memiliki hidupmu? Masih ada ruang-ruang hidup saudara yang masih tertutup. Itu yang membuat dia tidak bisa bekerja. Glory, kemuliaan Tuhan itu tidak bisa melimpah dalam hidup saudara. Makanya isinya ketakutan, isinya ragu-ragu, isinya cemas, isinya bingung, isinya khawatir, ya isinya cuma ego. Seperti kapal gini saudara. Saya ibaratkan kapal. Kapal itu ada perbedaan antara hadirat Tuhan dan glory of God, kemuliaan Tuhan. Kalau saudara pengen ngerti kemuliaan Tuhan, itu seperti ruang-ruang kapal dalam hidup saudara yang kau harus buka semuanya satu persatu. Ada airnya, ada kayak kapal di lautan gitu ya, sedang tenggelam gitu. Kalau ruangan itu tertutup, ya bukan Tuhan tidak mau. Saudara yang harus buka hati dulu. Oh aku area keuangan jangan disentuh Tuhan. Ya sudah, Tuhan tidak utak-utak bagian itu. Oh area hubungan, ya sudah Tuhan tidak utak-utak area. Tapi ketika sudah membuka semuanya hidup saudara, ngomong Tuhan, aku ki raiso apa-apa. Aku cuma mau surrender, mengangkat tangan dan biarkan Roh Kudus yang bekerja. Di titik itu kemuliaan Tuhan mulai masuk, saudara. Mulai saudara. Kalau saya mau kesaksian ya tidak apa-apa lah. Saya anggap saudara sendiri ya. Sedulur dewe lah dalam Tuhan. Saya ini Yogi paling ngerti lah. Saya ini dari keluarga yang nomor 1. Mobil 12 model gitu lah saudara ya. Mobil sugih, papi saya sugih, tokonya di mana-mana. Begitu mengenal Tuhan malah dientek. Betul-betul dalam titik terendah. Saya sempat 2 tahun 2004 2005 waktu awal-awal pertobatan saya. Mau makan aja enggak bisa, saya ngalamin. Wangel. Lulusan Amerika loh iki. Iki jebolan Amerika loh, Boston loh. Orang enggak percaya, orang Solo enggak ada yang percaya saya enggak punya uang. Rekoso toh amalan Pak. Enggak mungkin orang Amerika betul keadaan betul-betul enggak baik. Tapi di titik itu saya mulai buka diri, sudah. Faktanya seperti ini, masa mau ngomong hidup sudah berubah, yang ngomong apa adanya. Begitu kita ngomong, begitu kita terbuka, justru di sana Tuhan mulai masuk. Nah, keterbukaan ini penting buat saudara, buat kita. Pertanyaannya buat saudara malam ini, ruangan-ruangan apa saja yang masih tertutup sehingga Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam hidupmu? Ya. Ruangan apa saja yang masih tertutup sehingga Roh Kudus itu tidak bisa bekerja dalam hidup. Karena ketika Roh Kudus mulai beracara, dia Tuhan mulai beracara dalam hidup saudara, sudah mulai dibersihkan. Nah, ini paling orang tidak suka. Leonard Ravenhill pernah satu kali ngomong seperti ini dalam satu bukunya, dalam tragedi terbesar gereja hari ini, ketika gereja tidak mengejar lagi karena gereja terlalu mengejar kebahagiaan, tidak lagi mengejar yang namanya kekudusan dan kemuliaan. Jadi gereja itu cuma ngejarnya kebahagiaan, senangnya hidupku, bagaimana aku nanti, ya topi keluargaku, semua tentang dunia atau sesuatu yang fana yang kita kejar. Leonard Ravenhill ngomong, seharusnya kita mengejar yang namanya hidup kudus, hidup di dalam kemuliaan Tuhan, bagaimana kita manage apa yang Tuhan percayakan. Harus mengerjakan apa yang betul-betul Roh Kudus mau. Makasih Pak. Ya wis pasang gini. Begitu ya saudara. Jadi di sini saya berdoa, makanya Paulus ngomong di Filipi 2, ngajari kita itu untuk apa? Mengosongkan diri. I learn to be content, bahasa Inggrisnya gitu. Aku belajar untuk kosong dan dipenuhi oleh Tuhan.
Semua aspek hidupku dari atas kepala sampai telapak kaki. Itu saudara, percayalah. Saya pernah ngalami di atas. Saya juga punya teman yang anak tukang becak. Saya punya teman dari level yang saudara sebutlah orang yang kaya di Indonesia yang punya jualan lift, saudara. Bank-bank, berangkas bank itu orang Boston semua. Saya kenal mereka. Saya kenal orang yang punya sepatu Ardiles, kita pakainya sepatunya, dia yang punya pabriknya. Ya, sugih banget, sangat kaya sekali. Tidak ada bedanya sebenarnya. Yang membedakan cuma satu, ketika kita membuka hidup kita for the glory of God, untuk kemuliaan Tuhan, maka sukacita itu ada. Banyak orang kaya, saudara, banyak orang ngejar ini, bisa beli kasur yang termahal, tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Mau tidur aja harus minum obat gitu loh. Ya, banyak, saudara. Ya, kita orang Kristen, kita pasti sudah diberkati, katakan amin. Amin. Kita tidak mencari berkat, jangan salah, karena kita sudah diberkati. Saudara tidak perlu cari berkat. Berkat itu sudah ada. Dan firman Tuhan ngomong mengikuti kita orang percaya. Kemanapun sudah pergi, berkat itu follow. Kesehatan akan mengikuti, semuanya akan mengikuti. Ya, hidup sukacita akan mengikuti, damai sejahtera akan mengikuti. Ya, saya ingat satu pendeta saya itu sebelum saya pulang ke Amerika dia cuma ngomong seperti ini. Kamu harus ngerti ya, kamu harus tahu perbedaan antara sukacita dan happiness. Ya, kebahagiaan dan sukacita itu berbeda. Ya, kok bisa? Ya kasih analogi bagus. Happiness is like a balloon. Balon. Happiness itu kebahagiaan itu seperti balon. Ya, dapat handphone seneng, ya, balon. Handphonenya nyemplung kali, susah. Dapat rumah baru pun seneng, dapat anak baru seneng, anaknya sakit susah. Itu kebahagiaan. Tapi dia kalimat selanjutnya dia ngomong, but the joy is like the rock. Sukacita itu seperti batu karang di dalam hidupmu. Tidak bisa tergoyangkan. Ya. Tidak bisa diukur dengan apa yang ada di luar. Tapi sukacita itu di dalam yang tidak bisa dicuri siapapun. Dunia ini bukan nambah baik, saudara. Ibrani 12 ngomong akan ada shaking, akan ada goncangan. Makanya COVID itu sudah dinubuatkan. Saya orang profetis, saya percaya itu. Sebentar lagi ke depan akan ada sesuatu yang lebih menggemparkan, pasti akan ada. Kalau saudara tidak mendasarkan hidup saudara kepada kepenuhan Kristus, saya khawatir, ya. Saya khawatir satu kali nanti saudara akan, ya seperti balon saja, tidak kuat kekristenanmu. Kemarin saya cerita sama Pak Ivan, sama Pak Yogi, ini kita cerita ada hamba Tuhan yang dulu pendeta, sekarang sudah bukan. Bayangin, saudara. Saya tidak bisa kebayang itu, saudara. Itu batu kilangannya 10. Ya udah, batu kilangannya berat, saudara. Ya, saya cuma mikir kok bisa ya? Kenapa? Karena dulu mungkin cuma yang di luar, bukan yang di dalam. Oleh sebab itu, jangan cuma yang di luar. Saya suka kelompok kecil seperti ini, kenapa? Karena kita belajar untuk menggali sebenarnya hidup setiap member di jenenge apa? Kok kurung kelinganku cool. Kos ini kelihatan gitu loh. Punya Pak Korudi ya namanya. Korudi misalnya ada. Ngerti, saling kenal, itu saling membangun sesuatu yang di dalam itu lebih penting. Membangunnya dengan kebenaran firman, membangunnya dengan apa yang Alkitab ini tulis, bukan dengan kesenangan kita sendiri. Ya. Saya orang keras, saudara, kalau mendidik anak tidak sesuai dengan firman, itu pasti ya kita keras gitu. Karena bagi kami, firman itu seperti pedang bermata dua. Betul-betul harus mengasah. Firman itu memisahkan roh dan jiwa. Firman itu tajam, memisahkan pengertian kita dan pengertiannya Tuhan. Beda, saudara. Pengertian Tuhan dan pengertian kita itu seringkali berbeda. Sangat berbeda sekali. Oleh sebab itu, kalau saudara ngerti yang ini saya belum, dua hal saja yang saya mau share malam ini. Yang pertama, ketika saudara merasa hidupmu belum dipenuhi kemuliaan Tuhan karena kau masih bingung, mulai buka hidup saudara. Ya, katakan Tuhan, aku mau. Penuhi aku Tuhan. Aku kosongkan diriku seperti Paulus lah. Akibat dari ini saudara, akibat dari saudara dipenuhi Allah, 100% Allah. Kok sampai di Mazmur tuh ngomong bahkan kita itu diciptakan hampir sama dengan Allah. Alkitab ngomong seperti itu. Jadi dalam hidup saudara, bayangan seperti ini. Semua keilahian Tuhan itu ada bersama dengan kamu. Coba bayangin sebentar. Dia yang Elohim, dia pencipta langit dan bumi, dia ada bersama dengan kita. Saya ingat satu kali, saya tidak tahu mungkin
bukan Yogi mungkin tahu, namanya Ko Susilo, orang SMCC juga dulu. Ya. Dia salah satu yang ngomong sama saya ketika saya di Batam. Saya ingat betul saya masih muda waktu itu, umur kira-kira ya 23-24 lah. Dia ngomong seperti ini, Henry, mau naik kapal nih, mau ke Singapura. Semua ini yang menciptakan Tuhan. Alam semesta ini yang menciptakan Tuhan. Dan statementnya dia saya tidak pernah lupa. Dan dia yang besar ini, dia tinggal di dalammu. Itu mau naik kapal, saya kaget. Loh, tak pikir kok bener ya statementnya ya. Kok ngeri ya hidup orang percaya. Ketika yang besar itu ada bersama dengan kita. Kita punya kemampuan. Bukan kita, saudara. Karena saudara kosong tadi, maka kemampuan Tuhan yang beroperasi dalam hidupmu. Makanya kita ini kayak semakin kita mengandalkan kekuatan kita, makanya prosesnya semakin dowo, bahasanya kan gitu. Semakin Tuhan cuma nunggu kapan kue angkat tangan, gitu kan. Kapan saudara angkat tangan. Bahkan begitu kita kosong, Tuhan yang beroperasi, dia yang mengerjakan seluruh hidup kita. Makanya saya buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Karena beberapa hari ini di gereja kami di Solo sedang nguplek masalah ini, saudara. Cuma bahasnya cuma ini terus, saudara. 1 bulan terakhir tuh bahasanya cuma 2 Petrus 1 ini. Ayatnya ngomong seperti ini ya. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4 perhatikan. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Garis bawahi kata kodrat ilahi. Kita itu punya kodrat ilahi. Ketika sudah membuka hidupmu, yang pertama, kau punya kodrat ilahi. Kodrat itu seperti apa toh Pak Pendeta? Kodrat itu ya, ikan ya berenang, itu kodrat. Burung ya terbang, itu kodrat. Betul ya? Itu sudah sejak dari sononya. Yang ilahi yang seperti apa? Ya bacaan Yesus. Kita ini bisa ada satu buku, kalau saya tidak mau ngomong itulah, nanti kalau kebablasan dipikir sesat, saudara ya. Ya, karena orang bisa ada Yesus yang besar dalam hidup saudara. Jadi sebenarnya semua kemampuan yang Yesus lakukan itu ada di dalam hidupmu. Amen. Kita tidak bisa pungkiri, makanya Yohanes 14 ayat 12 ngomong apa Pak Ivan? Kita bisa melakukan apa yang lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan. Bayang, tidak masuk akal ayat itu. Tapi sebenarnya bisa. Saya pernah di Singapura ngelihat, saudara, pertama kali dalam hidup saya melihat orang lumpuh berjalan di depan mata saya yang doain mentor saya sendiri. Pertama saya tidak percaya, mosok sih. Datang bak kursi roda. Mulai melayu. Pulang lari. Pulang dari sana, ini kesaksian. Saya pulang dari Singapura, di atas pesawat Roh Kudus tuh ngusik hati saya. Saya tuh berontak, saya doa Tuhan. Tuhannya orang Singapura sama Tuhannya orang Indonesia ki sama. Orang mungkin enggak. Pulang sudah, saya kumpulkan anak-anak SMP, SMA. Saya bikin KKR keliling 7 kota, rodok nekat saya. KKR kesembuhan, bukan KKR biasa. KKR kesembuhan, kumpul ke 2009, kumpulkan. Sembuh, banyak yang sembuh. Tapi yang membuat saya terheran-heran ketika saya di Surabaya. Saya sampai di kota Surabaya, kira-kira 300 orang sedang KKR gitu, kesembuhan. Ya, undang orang-orang sakit. Ada yang benjol, sungkatan, sudah rambutnya tuh keluar darah terus, benjolannya hilang. Biasa, oke, terima kasih Tuhan. Tapi ketika saya sampaikan firman, saya tahu ada satu AI di belakang. Datang pakai kursi roda. Datang pakai betul-betul pakai kursi roda. Saudara. Saya ngomong, wah ini AI-nya saya khotbah dia gede-gede gini. Saudara. Ini nolak ini orang ini. Dia pikir ya, nah, terserah selesai. Saya mau doain dia. Belum saya sempat ke doain AI ini. Ada satu anak SMP kelas 3. Datangi AI itu didatangi. AI mau sembuh enggak? Tante mau sembuh enggak? Mau. Bangkit dan berjalan lagi, tarik Pak. Dalam itu berdiri, jalan dari belakang ke depan ke belakang. Kami ini masih muda, pelayanan masih sangat muda, SMP, SMA. Kita semua pelayan Tuhan nonton itu kita dilawat Tuhan di atas mimbar. Betul-betul kami mengalami lawatan Tuhan. Karena nonton AI itu jalan dari belakang ke depan ke belakang, bolak-balik. Turun, saya tanya, AI, kenalan kan? Kita salaman gitu. Tadi kenapa kok waktu saya khotbah geleng-geleng ya kan? Saya ini pernah datang ke ibadahnya KKR besar, pernah mari. Ya.
Nginden, tidak sembuh. Kemana? Tidak sembuh. KKR-nya Pak Niko, healing, kesembuhan Pak Nyanik, tidak sembuh. Philip Mantova, tidak sembuh. Terus waktu tadi berangkat ke sini saya tanya, yang khotbah siapa? Orang Solo. Orang terkenal ya, masih muda. Makanya saya geleng-geleng tadi. Malah saya ngomong, makanya tante, kenapa tante bisa sembuh di sini? Karena Tuhan mau tunjukkan, ya, bukan manusia yang menyembuhkan Anda kan itu kan. Bukan Philip Mantovanya, bukan hamba Tuhan, tapi ada anak kelas 3 SMP yang punya Roh Kudus. Anak kelas 3 SMP, bahkan bukan saya yang berdoa. Anak kelas 3 SMP yang punya Roh Kudus, yang membiarkan kemuliaan Tuhan ada, itu yang membuat sesuatu yang berbeda. Matanya terbuka. Jadi anak kelas 3 SMP aja bisa, saudara, dipakai Tuhan sedemikian gila. Saya berdoa, kodrat ilahi ini seringkali kita lupa bahwa kita itu tidak diciptakan ketika sudah mengenal Yesus. Beda dengan orang yang di luar. Detik sudah terima Yesus. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17. Ketika sudah mengenal Tuhan. Menjadi apa? Ciptaan baru. Lah kata ciptaan baru itu bahasa aslinya kainos. Kainos itu apa, saudara? Kalau sudah belajar bahasa Ibraninya. Itu artinya gini loh. Sesuatu yang belum pernah ada. Jadi orang dibaptis, keluar dari air, itu sudah betul-betul new creation. Sesuatu yang belum pernah ada, Tuhan ciptakan yang baru. Kemampuan ilahi itu ada di dalam hidupnya. Kita harus percaya. Saya berdoa saudara percaya malam ini. Ya. Saudara sedang struggle apa? Katakan, Tuhan, aku buka, aku tahu. Ada sesuatu, Tuhan yang berikan aku hikmat, Tuhan yang berikan aku kemampuan untuk mengendalikan semuanya. Nah, masalah dalam hidup kita tadi, saudara, yang pertama tadi. Masalahnya dalam hidup kita, ada sesuatu yang selalu bertentangan. Gitu loh. Tuhan tidak bisa berperkara karena kodrat ilahi itu tidak bisa ada, tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena dalam hidupmu masih ada sifat alamimu. Bahasanya gini. Bukan sifat yang ilahi tapi sifat yang insani. Insani itu alami, manusiawi. Sama-sama kerja yaitu alami. Semua orang juga bekerja, saudara. Ya. Semua orang juga bekerja, semua orang juga cari duit, cari ini, cari itu. Tapi kita itu pasti. Tapi Tuhan katakan kamu harus membuka ruang untuk yang ilahi bekerja. Untuk sesuatu yang bukan kamu lagi yang bekerja. Untuk melakukan perkara yang biasa, harus membuat ruang supaya Tuhan yang bekerja. Makanya gini, saudara. Kalau orang kita, saya tidak tahu, beberapa dari gereja kan kasih nama baptis. Gitu kan. Ini jeneng baptismu siapa, Pan? Stefanus. Wah, Stefanus. Bahaya gitu. Bahaya. Tak ganti ya. Namanya kan Stefanus Ivan kan gitu. Semakin yang ilah, Stefanusnya mulai nongol, Ivannya pasti mulai, dagingnya Ivan ini mulai kalah. Tapi kalau Ivannya yang nongol, Stefanusnya ini yang kalah. Itu kan peperangan dalam hidup kita setiap hari toh. Itu battle dalam hidup kita setiap hari. Itu tidak bisa ngandalin khotbah pendeta, saudara. Itu tidak bisa ngandalin saudara diimpartasi tumpang tangan, tumpang kaki. Tidak bisa. Itu peperangan kita. Saudara mau marah sama anakmu atau tidak. Itu pilihan. Ya. Kalau bahasanya tadi habis pelayanan sama Ivan di penjara itu kan. Bahasanya tuh binatangnya harus dimatikan. Gitu kan. Binatangnya masih keluar ya harus dipateni dulu. Dengan cara apa ya? Puasa, baca firman, banyak hal. Nah semakin sudah mematikan yang daging ini. Semakin yang ilahi itu akan mulai keluar. Kalau bahasanya gini, proses metamorfosa, ya, proses jadi kupu-kupunya ini ya kadang-kadang kita tidak bertahan di dalam proses ini, dalam proses kamu jadi kepompong ini, pengennya membantu dengan kekuatanmu sendiri, tidak bisa, kan? Kepompong itu bantunan, ambilan pisau bantunan, tak potong aja kamu, tidak mungkin jadi kupu-kupu, tidak bisa. Itu harus proses alami. Supaya yang ilahi itu keluar, tidak bisa 1 kali, 2 kali, tidak bisa. Itu proses diubahkan. Loh, saya udah baptis sih Pak Pendeta. Apakah ada yang ilahi? Saya khawatir, saudara. Karena hari ini baptis cuma sekedar baptis, gitu kan. Belum mengerti betul bahwa kayak saya lah, saya baptis umur 12 tahun. Tapi tobatnya umur 23 tahun. 11 tahun saya ngapain? Gitu kan. Betulan, saya dibaptis umur 12 tahun karena bapak saya pendeta. Cemplung ke banyu gitu aja dikeramasi itu. Ya. Tapi tidak berubah. Teman saya juga jual narkoba, saya juga ikut kok. Neng gereja saya ini, betulan. Tapi umur 23 diubahkan, matanya itu beda. Nonton masalah beda. Kerungu sesuatu yang negatif saya juga bisa tenang.
Karena bukan saya lagi. Not I but Christ. Ada Kristus yang betul-betul keluar dalam hidupmu. Ya. Yang kedua, kalau saudara sifat ilahi itu mulai keluar, kodratmu akan mulai nampak kan gitu. Dan yang kedua gini, ada satu ayat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Dan setelah itu kita mau sharing. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Mau pipis, boleh. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Ayatnya ngomong seperti ini. Oke. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4 ngomong, apabila Kristus yang adalah hidup kita, garis bawahi, Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saya percaya orang yang punya kodrat ilahi, yang punya natural yang berbeda, ya, itu memikirkannya cuma perkara yang think above, sesuatu yang ilahi. Makanya Alkitab ngomong cari, pikirkan, carinen dan pikirno. Nah, ini tricky. Karena seringkali apa yang kita pikir itu belum tentu yang Tuhan pikir. Tak kasih contoh. Satu kali Petrus itu dikasih tahu sama Tuhan. Terus, aku ini mati. Gitu kan. Saya itu mau disalib. Ya toh. Saya mau disalib, saya mau disiksa, seluruh Yerusalem akan ngejar saya. Saya tahu Petrus ngomong apa? Tidak Tuhan. Itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Itu kan ngomongannya Petrus. Maksudnya Petrus baik enggak? Ya baik. Mau nolong Tuhan, mau nolong Yesus kok. Baik. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Enyah kamu iblis. Karena kamu tidak memikirkan apa yang Bapak pikirkan. Kamu hanya memikirkan apa yang kamu pikir itu benar. Itu bahaya, saudara. Nah, peperangan pikiran ini kita harus selalu asah dengan firman. Kadang-kadang kita berpegang pada prinsip yang bukan firman. Itu bahaya. Karena musuh kita ke depan itu bukan hidup baik saja. Saudara harus belajar untuk hidup benar, bukan hidup baik. Hidup benar itu apa? Hidup yang selaras dengan firman, yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena kalau saudara cuma jadi orang Kristen yang baik, ya itu LGBT itu baik. Baik LGBT. Ya, semua dirangkul. Kasihan ini, kasihan dirangkul. Tapi apakah benar? Yo bunda. Tidak bisa kita ngomong benar. Bagaimana dengan anak-anak kita? Kan gitu kan. Kita selalu membentengi anak-anak kita dengan itu. Kita orang dewasa kita tahu. Anak kita jadi korban ke depan. Makanya kita harus belajar untuk bagaimana kita hidup benar. Ngerti firman. Baca Alkitab. Sekarang ini aplikasi banyak. Bagaimana saudara bisa membangun kebenaran firman dalam hidup saudara. Ya. Nah, kata ini saudara, saya sebentar ya. Saya agak jeda sebentar. Kata yang ketiga ini ada kalimat seperti ini. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi. Tersembunyi itu bahasa aslinya krupto. Krupto itu gini saudara. Sesuatu yang disembunyikan. Ada tempat yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk memikirkan yang Tuhan pikirkan. Ada satu fase di mana yang kamu pikirkan itu cuma Tuhan saja. Bukan lagi masalah bulanan saudara, kesuksesan bisnis atau bukan. Tuhan saja. Saudara ini masih muda semua ya. Ivan, Yogi, kalian semua masih muda, saya masih muda. 40-an lah paling lah di sini ya. 40-an masih punya idealisme tinggi untuk masalah banyak hal. Sekali lagi saya ketemu yang teman saya yang triliuner itu sudah punya hotel 7 di seluruh Indonesia. Cabangnya 70 di seluruh Indonesia. Cabang pelayanannya dia. Kerjaannya dia lah, punya banyak hal. Yang sampai satu titik dia ngomong, yang digoleki aku, Bu. Aku mbek engko kuwi dicari padahal kita yo ora didit. Ya kita itu hamba Tuhan biasa dicari ngomong. Sampai satu titik aku cuma mikir, untuk apa semua ini? Dia sudah punya banyak, sudah punya banyak, punya itu ya ngomong, gopo ya. Nah aku ngomong sama dia, yuk pikirin perkara yang di atas. Nah kau cuma memikirkan perkara-perkara itu aja ya, kamu tidak akan pernah mampu untuk bisa, ya kamu mamon akan mengikat saudara. Sistem dunia akan semakin dikerek untuk saudara tidak bisa bergerak apapun. Ya, kamu akan semakin dicari, kamu akan semakin dikejar. Oleh sebab itu Tuhan katakan,
Kalau kamu memikirkan yang perkara di atas, firman Tuhan ngomong, kripto, kamu tak sendirikan. Supaya kamu tetap diberkati, tetap untuk berbeda, tapi kamu mulai mencoba untuk mengenal Kristus dengan benar. Saya tutup dengan ini. Saya tidak tahu sudah berapa tahun ke gereja. Paulus itu ngomong seperti ini. Paulus itu ya dicambuk 40 kurang 1 pukulan. Ya, iklan, tidak apa-apa. Ya. Dicambuk 40 kurang 1 pukulan. Paulus terapung-apung kapalnya 3 hari 3 malam sampai terdampar di Pulau Malta. Mau mati bola-bali, di penjara berkali-kali. Di akhir hidupnya Paulus dia ngomong apa? Aku tuh cuma tahu Yesus samar-samar. Tak kacau ini kita ini. Itu sudah ngalamin banyak proses. Dia cuma aku cuma tahu Kristus itu samar-samar. Aku cuma mikir, lah apa nih aku Tuhan gitu. Aku kira ngerti apa-apa. Saya cuma tahu 1 ayat, 2 ayat. Pengorbanan saya juga belum seberapa. Saya belum tahu banyak tentang Tuhan gitu loh. Makanya semua yang ketika saudara belajar mengenal Tuhan, semakin sudah merasa Tuhan aku kira layak tenan masuk surga. Aku tuh tidak layak dekat sama kemuliaan-Mu. Tidak bisa, tidak mungkin kuat. Tapi Tuhan tebus, Tuhan berikan kemampuan. Ya ketika saudara ngomong Tuhan aku mau, aku buka hidupku. Tuhan yang mulai bekerja dalam hidup saudara. Saya berdoa, saya tidak tahu saya sedang bergumul apa. Setiap kita punya pergumulan. Haleluya. Betul saudara? Kalau tidak pengen pergumulan itu kuburan. Sudah selesai. Sudah. Semasa hidup selalu punya pergumulan. Selalu ada pergumulan yang akan kita datang sama kita. Tapi bagaimana kita merespon? Ya, saya pernah saudara menghadapi 2 debt collector sekaligus. Saya pernah mengalami fase-fase sakit. Saya pernah mengalami fase-fase sendiri. Prosesnya lama. 20 tahun, 30 tahun ikut Tuhan. Ya, untuk belajar mengenal siapa Tuhan. Dan membiarkan dia masuk supaya yang ilahi itu keluar. Dengan cara apa? Think above. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pokoknya yang Tuhan mau, itu yang aku mau. Itu aja. Kalau Tuhan suruh saya ke kanan, saya ke kanan. Caranya gimana Pak Pendeta? Bacaan firman. Ada orang punya kemampuan audible dengar dari malaikat. Dengar dari Tuhan. Bisa enggak? Saya percaya. Saya percaya kunjungan malaikat. Tapi tidak semua orang punya kemampuan itu. Terus nek aku ora duwe piye Pak Pendeta? Iki lho tertulis dibaca. Semua tuntunannya ada di sini kok. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini tuntunan aja di sini. Baca Alkitab, sampai Alkitab tuh ngomong sama saudara. Pernah enggak? Belajar roh. Kamu baca Alkitab. Sampai Alkitab tuh ngomong sama kamu. Kaget kamu nanti, kok iso ya? Kok ada sesuatu yang pribadi yang tiba-tiba bicara sama Anda. Nah, ketika sudah memikirkan perkara yang di atas, itu akan menolong saudara. Baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ngurusi kehidupan masalah saudara, akan nolong sekali. Karena memang bukan kamu lagi, Kristus yang bekerja bagi kamu. Itu aja pegangan kita sebagai orang percaya saudara. Ya, saya tidak ngerti sekali lagi apa yang menjadi pergumulan dengan Anda. Lagu tadi ngomong apa? Ku terhubung denganmu. Bagaimana kita terhubung dengan surga? Surga terhubung dengan Anda. Itu yang membuat kita itu jadi dinamit-dinamitnya Tuhan yang meledak. Saya ketemu orang gila banyak saudara. Orang gila untuk Tuhan, saya ketemu orang gila banyak. Satu teman saya di Jogja ngadopsi 27 orang nias. 27 orang nias diadopsi. Tinggal sama dia. Di sekolah ki. Bukan anaknya dia. Di sekolah ki. Dijual li mobilnya. Saya ngomong, mobilmu neng di kok. Tak dol. Ngomong apa? Nguliake. Nguliake siapa? Anak adopsiku. Didol Pak. Dijual untuk nguripi anak ini. Itu satu orang. Ketemu lagi orang gila. Ya. Melakukan perkara yang gila. Anak mentor saya mau bikin rumah penampungan khusus orang-orang gila. Jadi kalau ada orang gila di Jombang, tolong kirim ke Jogja. Kita siap. Ya, kita sedang menyiapkan tempatnya. Ngurusi khusus orang-orang stres, depresi. Betulan saudara, kita sedang melakukan itu. Saya di Solo sama istri saya ngurusin bayi-bayi. Dibuang, bayi-bayi yang dibuang itu diurus. Kemarin kami baru ngurus kakak, bayangin. Satu kepala keluarga, anaknya rolas Pak. Anaknya 12. Anaknya 12 sama. Wah kok 12 ya? Ketemu sama pendeta yang lebih gila. Pak Henry, baru 12. Tempat saya 300 Pak. 300 Pak.
Ngomong di jalan yang ndak punya kakak dilebokke kakane dhewe kabeh 300 anae. Wah, ini memang orang edan, Mbak. Yang pikirannya bukan pikiran jasmani orang normal meneh. Dan saya senang. Saya pribadi saya senang ketemu orang-orang seperti ini karena yang dipikir itu bukan yang mauku lagi, tapi maunya gitu loh. Bukan mauku lagi tapi maunya ke Tuhan apa? Hidup di dalam panggilan Tuhan. Jadi saya dorong saudara untuk semakin mungkin sudah beda. Panggilannya berbeda mungkin, tidak apa-apa. Tapi bagaimana engkau memikirkan yang di atas, ya, melakukan apa yang Tuhan mau, think above, supaya engkau disembunyikan Tuhan di dunia marketplace yang keras. Bagi saya dunia marketplace itu keras. Sudah semua orang marketplace toh, karena di akhir zaman ini Tuhan ngomongnya cuma siji, kamu pilih aku atau pilih Mamon, wis ngono tok ya, pilihnya cuma itu kok, keras. Makanya ketika sudah di dunia yang keras ini, jangan sampai Mamon makan saudara. Caranya gimana? Kripto, sendirikan. Pikirkan perkaranya Tuhan. Jangan pikirkan apa yang saudara butuhkan terus. Ya. Target-target itu tetap dipikir secara alaminya. Tapi biarkan Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Caranya beda, Pak. Caranya beda. Nanti ketika saudara memasuki realitas yang berbeda, kamu baru ngerti. Ini toh maksudnya Pak Pendeta. Ini toh maksudnya Ko Henry. Kamu baru tahu. Saya cuma ngomong gini mungkin kamu masih bingung. Piye ya? Maksudnya piye ya? Alamono, saudara. Dialami sendiri. Tiba-tiba kamu bisa berbeda. Sama-sama jualan rafianya. Omsetmu bisa naik 10 kali lipat. Amin. Itu Pak Rafia. Iya. Beda. Sama-sama bengkelnya bisa beda. Sama-sama jualan es teh. So beda. Kok aku seneng ya deket sama kamu ya? Beda. Karena bukan kasih Yesus dalam hidupmu itu terlihat keluar gitu loh. Orang baca, kamu baca Yesus. Paulus ngomong kita itu surat yang terbuka. Yes. Kita tuh dibaca hidup kita. Akan baru ribut kemarin ya hamba Tuhan sugih naik motor ya toh. Pak Stephen Tong ngomong buah dibales Pak Lukas Kusuma dibales bung. Balas sosial media heboh dengan di dunia persilatan heboh kan gitu kan. Balas gini-gini ya. Kita tuh surat terbuka ya toh. Betul-betul orang bisa membaca hidup kita. Nah, apalagi hamba-hamba Tuhan kan gitu dibaca hidupnya A sampai Z. Z sampai A terbuka betul semuanya. Oleh sebab itu saudara sebagai orang-orang percaya di tempat ini ya belajar membiarkan Roh Kudus itu beraktivasi 100% 7 kali 24 jam. Tanya Tuhan. Ini yang terakhir lah dan saya selesai. Satu kali satu keluarga memasuki fase yang berat. Kakak saya tuh telepon Pak Petrus Agung waktu itu. Almarhum Petrus Agung ya. Semarang ditelepon dia ngomong Pak kami sedang mengalami fase keluarga yang tidak baik, sedang proses Tuhan berat, apa yang harus kami lakukan? Kan biasa, hamba Tuhan junior minta nasihat, hamba Tuhan senior biasa. Jawabannya cuma satu di dalam, selalu tanya Roh Kudus, selalu baca Alkitab, selalu simple, sederhana, standar banget saudara. Oh itu aku ngerti jane ya, aku pengen ini lah. Tapi itu basic kekristenan yang membuat dengkul kita itu kuat saudara. Membuat kaki kita itu bertahan. Saya berdoa setiap 10 orang ini, kita cuma 12 orang mungkin. Apa jenenge? Kos ada berapa? 20 orang. Apakah 20 orang bisa mengubah Jombang? Oh saya percaya bisa. Yes. 12 murid aja bisa mengubah Yerusalem. 12 orang dipenuhi Roh Kudus, penuh dengan kodrat ilahinya. Jombang berubah. 12 orang mikirkan yang Yesus pikirkan, Jombang berubah. Udah pasti. Ya, makanya itu penting. Kalau kita mau melayani kota Jombang, hidup dalam konteksnya keilahian Tuhan itu yang berada dalam hidup saudara. Yesus terlebih besar. Tahu lagu itu? Yesus terlebih besar. Terus kalimatnya apa? Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sederhana, simple. Sudah tidak masuk dapur recording lagi lagu itu. Tapi powerful. Yesus di dalamku. Sesuatu yang ilahi. Christ in me, the hope of glory. Tuhan di dalamku. Kalau orang Jawa ngomong apa? Manunggaling Gusti. Tuhan ada di dalamku. Saya cuma mau cerita itu malam ini.
Ya, bagaimana ketika sudah mengalami banyak pergumulan, buka biar Tuhan bekerja. Yang ilahi itu mulai bekerja, teraktivasi. Ya, betul-betul menjadi orang Kristen yang punya power dan kuasa. Tidak takut dengan masa lalu, masa depan, sekeliling, kita jalan aja sama Tuhan. Aman hidup kita. Kita berdoa. Kita nyanyi lagu tadi yuk. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Mari katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Sembari kita nyanyi lagu ini, katakan sama Tuhan, Tuhan mulai masuk Tuhan. Ambil bagian-bagian hidup kami yang tidak berkenan. Ambil bagian-bagian hidup kami yang masih tertutup. Ruangan-ruangan hidup kami yang masih tertutup Tuhan. Haleluya. Dalamku Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Haleluya. Di dalamku selama-lamanya. Malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah merasa ada sesuatu yang masih belum benar dalam hidup saudara, dan kau masih berjuang pakai kekuatanmu sendiri dalam kehidupan ini, Roh Kudus cuma ngomong, biarkan aku masuk lebih dalam. Biarkan yang ilahi itu keluar. Biarkan yang ilahi, biar aku sendiri yang bekerja. Tuhan katakan, jangan kau mengandalkan kekuatanmu, jangan kau mengandalkan kekuatan manusia. Biarkan kekuatan yang ilahi yang datang dari Tuhan itu yang bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak kenal saudara, dan saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Mari buka satu-satu, katakan sama Tuhan. Sembari kita terus menyembah, sembari kita terus berdoa, sudah mulai berdoa pribadi malam ini. Katakan sama Tuhan apa yang ada dalam hati saudara. Haleluya rabas. Oh, saudara terus berdoa saja. Saya akan nyanyikan lagu ini. Saudara berdoa saja. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Oh,
Hamba-Mu berdoa malam ini Roh Kudus, cabut setiap ketakutan kami. Cabut semua yang bukan dari Tuhan, pemikiran-pemikiran manusia kami. Cabut Tuhan semua yang tidak berkenan, ego kami Tuhan. Kami belajar mengosongkan hidup kami supaya yang ilahi itu mulai nampak di hidup kami. Supaya bukan kami lagi yang nampak, tapi Engkau sendiri yang nampak Tuhan. Bukan kami lagi, not I but Christ. Bukan kami, tapi Engkau Tuhan. Bukan kami, tapi Engkau Tuhan. Bukan kami, tapi Engkau. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan Tuhan. Ketika Engkau bekerja, karena kami tahu Engkau Allah yang pegang kendali atas keluarga kami. Engkau Allah yang pegang kendali atas seluruh hidup kami, keluarga besar kami, pekerjaan kami, semuanya Tuhan. Oleh sebab itu kami membiarkan Engkau bekerja. Kami biarkan Engkau Tuhan untuk melakukan perkara yang besar melalui setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Dan terlebih hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap pikiran kami, supaya kami bukan memikirkan hal-hal yang ada di sekeliling kami saja, tapi kami boleh memikirkan perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang think above, sesuatu yang tinggi, yang berbeda dengan yang jasmani yang seringkali kami lihat setiap hari. Kami mau belajar mengenal Engkau, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, memikirkan rencana Tuhan lebih dari rencana kami, memikirkan kehendak-Mu lebih dari kehendak kami Tuhan, supaya yang Engkau sendiri yang nampak Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi biarlah Tuhan Kau terus proses hidup kami, supaya kupu-kupu itu keluar Tuhan, supaya kupu-kupu yang ilahi itu betul-betul keluar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dunia boleh bergoncang, biar bumi akan berlalu, tapi kami tahu bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara yang besar. Amin, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin, amin, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kami tahu bumi akan bergoncang. Ada saatnya matahari tidak akan bersinar Tuhan. Ada kalanya Tuhan akan ada sesuatu yang menggoncangkan bumi ini. Tapi kami tahu Yesus yang dalam hidup kami akan membuat anak-anak-Mu menjadi yang tidak tergoncangkan. Engkau yang besar itu Tuhan, membuat kami kokoh berdiri dan tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu malam hari ini kami biarkan Engkau masuk dan menguasai seluruh aspek hidup kami, dari atas kepala sampai telapak kaki Tuhan. Engkau kuasai hidup kami. Berdoa untuk tempat ini, komunitas KOS ini Tuhan, aku berdoa. Mungkin setiap dari kami masih punya pergumulan, tapi satu yang hamba-Mu doakan Tuhan untuk tempat ini, biar setiap orang yang hadir, yang ada dalam persekutuan ini, betul-betul membiarkan Tuhan bekerja 100% dalam hidupnya. Engkau bekerja Tuhan, mengerjakan setiap pribadi dengan caramu, dengan caramu. Setiap pribadi Tuhan Kau kerjakan sampai Engkau sendiri yang nampak dalam kehidupan KOS di tempat ini, persekutuan KOS. Sampai ketika orang mendengar KOS di kota Jombang, mereka akan mengerti ada Yesus ada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bekerja dan kerjakan sesuatu lebih lagi
lebih dari yang apa yang kami berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.